Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Ria Laksmi Handayani. Saya sebagai guru pengajar di SMK Kesehatan Bali Dewata, Kota Denpasar. Hari ini saya akan menampilkan video PPG yang ketiga dalam tugas PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, ya hari ini siap mengikuti pelajaran? Siap. Siap ya. Terima kasih anak-anak ya sudah hadir pada kesempatan kita hari ini. Ya walaupun situasi hari raya ya, tapi tetap kalian hadir semua. Kasih tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, ya Ibu akan mengecek presensi kalian. Siapa yang tidak hadir ya. Nanti yang Ibu sebutkan namanya silakan angkat tangan dan jawab hadir. Ya. Ini sesi 1 ya? Ya. Adelia? Hadir, Bu. Oke. Cikwi? Hadir, Bu. Desa Made Anita? Hadir, Bu. Oke, kemarin nggak hadir ya? Iya. Oh, baik. Sekarang udah hadir. Desi? Hadir, Bu. Oke. Fitri? Hadir, Bu. Gladys? Hadir, Bu. Gusti Ayu Mas? Hadir. Dwika? Hadir. Bagus? Hadir, Bu. Ediasih? Hadir, Bu. Oke, kemarin juga nggak hadir ya dia? Udah sembuh? Sudah. Sudah. Laetitia? Hadir, Bu. Siap. Ratu? Hadir. Dwi? Hadir, Bu. Erli? Hadir, Bu. Mang Indah? Pengindahnya izin, Bu. Oh, izin. Ada acara? Enggak sih, Bu. Dia salah baju tadi pas Oh, sekolah. kasihan ya. Oke, sebelum kita mulai juga sudah Ibu absen ya, jadi Mang Indah aja yang tidak hadir pada kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, absensi sudah. Yang kedua, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian dari posisi duduk. Nah, yuk. Ya, posisi duduknya udah nyaman apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah nyaman, ya bisa kita mulai dan pastikan nanti juga ya karena ini kegiatannya praktek lab. Jadi penggunaan alat-alat lab itu kalian harus hati-hati menggunakan. Ya, jangan sampai ada barang yang pecah, jatuh, yang nanti berserakan di lantai. Nah, setelah kalian praktek pun alat-alat yang sudah kalian susun ya dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Ibu tidak mau nanti ada barang-barang yang tercecer di troli ataupun di bednya. Paham ya? Paham. Nah, kalau sudah paham ya, Ibu mulai dulu dengan doa ya, karena kita ingin memulai pelajaran ya, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita harapkan pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, silakan berdiri terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan Sri bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya Dwi ya. Ya, Bu. Sudah memimpin doa ini. Setelah kalian berdoa, Ibu akan bacakan juga aturan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama seperti biasa, pastikan jas lab, pakaian kalian sudah rapi, ya sudah dipakai dengan baik dan semestinya. Ya, terus yang kedua, ya, pastikan juga di sekeliling kalian tidak ada sampah. Ya. Dan yang penting juga adalah bagaimana penerapan prokes untuk pandemi COVID-19. Masih ingat apa saja? Cuci tangan. Sudah cuci tangan tadi? Sudah. Terus yang kedua? Memakai masker. Memakai masker. Sudah semua pakai masker ya? Sudah. Terus yang ketiga? Jaga jarak. Jarak. Ini jaraknya bagaimana? Sudah jauh. Sudah jauh apa masih dekat-dekat ini? Ya, diatur supaya tidak terlalu dekat dengan teman. Ya. Dan pastikan juga
kalian selalu menerapkan itu di lab. Ya, apalagi kalian praktek berdekatan dengan teman, ya supaya tetap prokesnya dijaga. Nah, untuk waktu pembelajaran kita hari ini, untuk praktek kita memerlukan waktu kurang lebih 90 menit. Ya, siap ya? Siap. Siap. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, ya sesuai dengan janji kita kemarin, ya kita belajar tentang apa? Kirbat tes. Pemasangan kirbat Tes. ya, sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya, harusnya ya, sudah kelas 11 dapatnya ya. Nah, sekarang di kelas 12 kembali lagi, ya harusnya kita tinggal mereview lagi. Apalagi tindakan ini termasuk salah satu ujian kalian, nanti ujian kompetensinya yang akan dinilai oleh asesor. Ya, jadi pastikan kalian benar-benar menguasai tindakan pemasangan kirbat tesnya ya. Jadi Ibu minta nanti kalian mengikuti dengan baik ya dan serius. Ya, serius tapi santai dalam tindakan prakteknya. Ya, seriusnya jangan ya anggap aja teman kalian itu pasien beneran. Ya, jadi kalian bisa berkomunikasi layaknya dengan pasien nanti. Ya. Kemudian ya Ibu buka slide dulu ya untuk materi kita hari ini. Kemarin Ibu sudah kirim, sudah dibaca? Sudah dipelajari, jangan hanya dibaca aja, sudah dipelajari? Sudah juga. Jadi sesuai janji ya, kita belajar tentang pemasangan kirbat ya. Nah, ini ada kata sambutan. Halo, selamat datang di kelas KDTK ya, bersama Ibu lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Dari kelas 10 ketemu Ibu. Ya. Sebelum kita mulai ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya Ibu ingin persamaan persepsi dulu dengan kalian. Ya, kalian sudah belajar kemarin di pertemuan sebelumnya tentang konsep pemasangan kirbat tes. Kira-kira ada yang masih ingat tentang apa sih itu kirbat tes? Ya, Tatu. Jadi kirbat tes itu seperti terapi suhu dingin yang melibatkan suatu kejadian fisiologis gitu Bu. Jadi bisa menyempitkan pembuluh darah kalau bagi orang yang pendarahan seperti itu. Oke ya, seperti biasa 1 poin untuk Ratu ya. Jadi nanti poin ini ya setiap kalian menjawab, memberikan pendapat dapat 1 poin tambahan. Ya, jadi nanti Ibu akan akumulasikan terakhir untuk nilai akhirnya kalian ya. Kemudian tadi pengertian sudah, tujuan. Siapa yang masih ingat? Ya, Mas? Tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh dan mengurangi pendarahan. Oke, 1 poin juga untuk Mas ya. Kasih tepuk tangan dong biar semangat, semangat ya. Ya, terus indikasi. Nah, siapa yang masih ingat indikasi pemberian kirbat tes ya? Klien dengan pendarahan hebat. Oke, klien dengan pendarahan hebat. Kasih tepuk tangan untuk Justi ya. Nah, kalau tadi indikasinya dengan klien dengan pendarahan hebat. Kontraindikasi. Ya, Tatu. Pasien dengan luka terbuka. Oke, pasien dengan luka terbuka. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Boleh ya? Karena Kenapa? Ya, jadi karena bisa meningkatkan kerusakan jaringan. oke, kasih tepuk tangan. Ya, berarti sudah belajar ya, Cici ya. 2 poin juga ya untuk Cici. Nanti dihitung poinnya ya. Ini nggak bisa ditukar di kantin ya poinnya ya. Jadi ini penambahan nilai saja untuk kalian di pasnya terakhir. Ya, jadi tadi apresiasi sudah ya. Jadi kalian masih ingat pengertian kirbat tes, tujuannya, indikasi dan kontraindikasi. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang kita harapkan, kelihatan yang di belakang tulisannya ya. Jadi yang pertama, menentukan alat dan bahan dalam pemasangan kirbat tes. Jadi kalian nanti menyusun alat-alatnya dan menentukan langkah-langkah pemasangan kirbat tes dengan disiplin, kemudian melakukan demonstrasi prosedur pemasangan kirbat tes. Jadi ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama tadi adalah menentukan alat dan bahan, kemudian yang kedua adalah menyusun langkah-langkahnya. Setelah kalian menyusun langkah-langkahnya, yang ketiga adalah Melakukan demonstrasi. ya, melakukan demonstrasi. Ya, siap ya? Siap. Nah, tujuan pembelajaran kita ya hari ini melalui kegiatan luring. Luring itu artinya tatap muka ya.
Model pembelajarannya adalah problem based learning tentang pemasangan kirbat es. Ya. Kalian diharapkan nanti mampu menentukan alat dan bahan, kemudian menyusun langkah, ya, terus kemudian melakukan demonstrasi, ya, dengan kerja keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita ke pelajaran berikutnya, nah, siapakah atau tahukah kalian benda apa ini? Tahu. Dan cara penggunaannya? Wow, ini siapa yang tadi duluan angkat tangan ya? Saya, Bu. Beneran ya? Ada lihat. Ya. Kirbat es yang gambar 1 Nah. untuk dipakai di leher. Nah, Yang kedua untuk di bagian bahu atau kaki. oke, benar nggak kira-kira? Benar. Satu poin ya untuk Adele ya. Tapi ada yang masih kurang tepat ya karakternya ya. Siapa ini duluan? Ya, tuh deh. Dan jadi di gambar 1 itu ada yang namanya eskrag. Itu tuh biasa digunakan di lipatan-lipatan seperti leher. Dan yang kedua itu ada eskap. Dia biasanya digunakan untuk di area terbuka seperti kepala dan lain sebagainya. Dan ini cara penggunaannya itu memasukkan es ke dalamnya, lalu ditutup dan ditaruh ke tempat yang sakit. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ratu ya. Jadi tadi ada pembahasan istilah eskrat dan eskap. Ya, mungkin ini kalian juga harus ketahui. Ya, jadi kirbat es itu ada 2 bentuk seperti tadi yang gambar pertama. Ya, yang ditunjukkan adalah yang gambar 1 yang warna merah memanjang itu, ya. Nah, itu namanya adalah eskrat. Ya, eskrat itu apa? Ya, kirbat es dengan bentuk memanjang yang biasanya digunakan pada bagian leher. Ya, selain di leher juga bisa di mana? Di bagian lipatan. Ya, misalkan kalian nyerinya di bagian lutut, ya, di bawahnya bisa dilipat begitu, ya. Terus yang kedua eskap. Ya, eskap itu adalah kirbat es dengan bentuk bundar atau lonjong. Ya, eskap itu biasanya digunakan pada bagian kepala, ya, dada dan perut. Ya, seperti tadi contohnya ya. Mana dia? Nah, ini gambar ini. Ya, kelihatan nggak sih? Ya, jadi ini yang bulat ini namanya eskap. Ya, terus kalau yang memanjang ini namanya eskap. Jangan sampai tertukar ya. Nanti kalau ada soal di pas ya seperti ini jangan sampai tertukar ya. Yang dipasang di leher apa namanya? Eskap atau eskap? Eskap. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk semua ya. Ini efek apa ya? Hari raya apa gimana kok lesut sekali rasanya ya? Tepuk tangan dulu lagi sekali. Ya. Nah, untuk materi kita hari ini ya, nanti kalian menyusun komunikasi dan langkah kerja pemasangan kirbat es, kemudian melakukan demonstrasi dan membuat laporan hasil prakteknya. Ya, semua sudah ada di LKPD, nanti kalian tinggal mengikuti. Ya. Kemudian nah, Ibu ingin tampilkan ini ada video pemasangan kirbat es. Sudah dilihat videonya kemarin? Sudah. Kita mereview ya. Oke, sudah lihat ya semuanya ya videonya ya? Sudah. Nah, kira-kira bisa nggak nanti menyusun langkah-langkah untuk pemasangan kirbat es? Bisa. Nah, ya berarti sudah hebat-hebat sekali anak-anak ibu nih ya, apalagi sudah kelas 12 harusnya sudah tinggal di-review aja tindakannya ya. Nah, berikutnya sebelum kita nanti bergerak ke LKPD dan penyusunan langkah-langkah serta nanti kalian demonstrasi ya, ini ada ice breaking. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gambar? Tuh, keren ya. Banyak kalian angkat tangannya. Saya, Bu. Nih ya. Apa nih gadis? Ya. Jambu? Kira-kira benar nggak? Benar? Benar. Ya, 1 poin untuk Gladys. Tepuk tangan untuk Gladys ya. Oke, berarti benar loh ya. Ini gambar jam ya. Ini ya ada batu, jadi jambu batu ya. Oke.
Nah, nanti untuk evaluasi ya, ada tugas kelompok, nanti kalian mengerjakan LKPD dan demonstrasi, setelahnya ujian tulis atau soal post test. Ya. Nah, untuk halaman yang bisa kalian pelajari nanti ya, sumber belajar kalian ada dari handout KDTK kelas 12 yang sudah Ibu share ke kalian. Kemarin sudah sempat dibaca? Terus ada buku paket dari Lestari itu keterampilan dasar tindakan keperawatan yang kalian bawa masing-masing, semua bawa bukunya. Nah, kalian bisa dapat sumber dari sana. Kemudian ada video pembelajaran yang tadi sudah Ibu share, nanti kalian bisa buka-buka lagi ya untuk menambah referensinya. Nah, untuk berikutnya Ibu minta kalian membagi kelompok. Ya. Kelompoknya bisa pakai kelompok yang kemarin atau mau dirombak lagi, ya silahkan. Ibu berikan kalian kebebasan untuk memilih. Ya, jadi Ibu minta hanya 3 kelompok saja. Satu kelompok paling nggak terdiri dari 5 orang. Ya, nanti tugas kalian nanti membahas tentang LKPD-nya. Ya, silakan dulu dibentuk kelompoknya. Ya, usahakan menyebar ya, jangan 2 kelompok 3. Ya. Oke, kelompok 1 kelompoknya 1 ya. Ini LKPD-nya. Terus kelompok 2 ya, kelompoknya bisa. Terus terakhir kelompok 3 ya. Nah, silakan nanti di sana di LKPD kalian baca petunjuknya ya. Untuk diskusi Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, nanti presentasi setelah kalian dapat hasil dari diskusi kalian ya 15 menit untuk presentasi. Nanti pakai sistem panel. Ya, jadi semua kelompok dulu maju. Setelah itu kalian berikan masukan atau pertanyaan boleh. Ya. Terakhir baru kalian demonstrasi dan setiap kelompok nanti saat temannya demonstrasi dicatat keluh-keluhan atau masukan atau kritikan. Ya, sebagai nanti bentuk laporannya. Ya, silakan dimulai proses diskusinya. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Ya, silakan. Nyari perbedaannya ekstrak sama Siapanya? Bisa nulis di Dua foto tadi. Ini ada. berapa? Ini bagian ya, perbedaannya terakhir baru dibuat laporan. Ya, ya. Oke, sudah semua ya? Kita presentasi dulu di tahap penemuannya, discovery-nya. Ya. Jadi nanti setelah kalian di discovery itu, kalian membacakan susunan langkah-langkah kerjanya. Berikutnya kalian demonstrasi. Ya. Setelah kalian demonstrasi, nanti teman yang lain memberikan masukan dari hasil prakteknya. Dibuat nanti judulnya adalah praktek pemasangan kirbat es. Ya. Nah, Ibu minta sekarang kalian presentasi untuk persamaan persepsi nanti ya, untuk penyusunan langkah-langkah kerja dan komunikasinya. Jadi nanti masing-masing kelompok tampil presentasi, nanti sistemnya sistem panel. Ya, jadi kelompok 1 maju dulu, kelompok 2, kelompok 3. Ya, baru nanti terakhir kalian demonstrasi. Nah, pada saat presentasi itu tolong yang kelompok yang tidak tampil diperhatikan temannya dan beri masukan kalau memang ada yang kurang, sehingga nanti kalian satu persepsi dalam pemasangan kirbat es. Paham? Oke, kita mulai dari kelompok mana yang siap duluan? Kelompok siapa yang siap? Kelompok 1. Oke, silakan. Siapa yang mewakili? Dwi dan Ya. Sakde.
Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nah, dari saya terlebih dahulu, perkenalkan, saya Neka Dea Agustina, absen 13. Saya Desa Mada Anita Lestari, nomor absen 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dari perbedaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari perbedaan ekstrak dan eskap. Nah, kalau ekstrak itu biasanya berbentuk memanjang dan biasanya digunakan pada lipatan leher. Sedangkan ekstrak itu berbentuk bundar atau lonjong yang digunakan pada bagian kepala, dada, atau perut. Langsung ke penyusunan alat-alat. Langkah-langkah kerja. Ya, ya. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap prainteraksi yang terdiri dari menyiapkan alat-alat. Yang kedua, menganalisis identitas pasien. Stop dulu. Yang lain tolong diperhatikan. Ya. Ya, lanjut. Yang kedua ada orientasi, yaitu yang pertama salam terapeutik. Nah, di mana salam terapeutik ini kita mengenalkan diri kita sebagai perawat dan menanyakan identitas pasien, dan di mana kita membangun di sini BHSP, yaitu bina hubungan saling percaya. Nah, contohnya saya contohkan terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Dwi, perawat yang bertugas pada hari ini. Boleh tahu nama Ibu siapa? Sade. Masih ingat tanggal lahir Ibu? Masih. Ya, baik. Yang kedua itu menjelaskan induksi kerja. Nah, di mana kita di sini menjelaskan instruksi kerja. Yang pertama, di sini kan kita melakukan kirbat S. Nah, apa saja yang kita lakukan pada saat itu, dan biasanya pasiennya itu kita posisinya seperti apa, dan menjelaskan waktu pada instruksi kerja pada saat itu. Yang ketiga itu ada menanyakan kesiapan pada pasien. Nah, di sini di mana kita setelah melakukan salam terapeutik dan menjelaskan instruksi kerja, di sini kita menanyakan kesiapan pasien, ibunya siap atau tidak. Yang ketiga itu ada tahap kerja. Di tahap kerja itu yang pertama ada mencuci tangan. Yang kedua ada menjaga privasi pasien. Yang ketiga ada memakai APD. Yang keempat ada memposisikan pasien. Yang kelima ada mencampur es dengan garam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam ice bag. Selanjutnya mengeluarkan udara di dalam ice bag. Mengecek kebocoran ice bag. Mengeringkan ice bag dengan lap kerja. Memasukkan ice bag ke dalam sarung. Memasangkan perlak di area yang akan dipasangkan ice bag. Selanjutnya memasang ice bag dan tunggu sekitar 15 menit. Yang keempat ada terminasi. Yang pertama ada menanyakan keadaan pasien. Nah, di sini maksud dari menanyakan keadaan pasien, di sini setelah kita melakukan tahap kerja yaitu kirbat S, di sini kita tanyakan perasaan pasien, apakah nyerinya sudah hilang atau belum. Yang kedua ada kontrak selanjutnya. Nah, di sini kita menjelaskan kontrak selanjutnya. Mungkin pada saat itu di jam yang berbeda mungkin ada kontrak selanjutnya, mungkin seperti mengukur tekanan darah atau mengecek suhu tubuh. Dan yang terakhir salam penutup. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Nah, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan duduk. Yang berikutnya kelompoknya siapa? Ya, kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD Kirbat S. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Dwika Arta Nangun, nomor absen 8. Dan saya Kadek Edi Hasen, nomor absen 9. Sini saya akan melakukan yang namanya permasalahan yang bisa digunakan untuk pemasangan
Kirbat S. Yang pertama ada ekstrak, yaitu pasien untuk pasca bedah tonsil. Yang kedua, permasalahan yang bisa digunakan untuk pemasangan S-cup, yaitu digunakan pada pasien bengkak di tulang kering kaki kanan atau kaki kiri. Yang kedua yaitu ada hasil dari pemasangan Kirbat S. Yang pertama ada prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prainteraksi, orientasi, serta tahap kerja, terminasi, evaluasi. Prainteraksi itu adalah tahap di mana kita melakukan cuci tangan, menyiapkan alat-alat, dan orientasi adalah di tahap saat kita mengucapkan salam, kenalkan diri, menjelaskan tujuan kita kepada klien, dan di tahap kerja. Di sini kita melakukan cuci tangan, memasukkan potongan-potongan es ke dalam baskom air, lalu memasukkan garam 1 sendok ke dalam baskom. Di tahap terminasi menyiapkan hasil prosedur yang dilakukan. Di tahap evaluasi, di sini kita melakukan menanyakan perasaan klien setelah melakukan tindakan. Oke, sudah? Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, silakan duduk dulu. Ya, terima kasih. Terakhir kelompok 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Yuma Sanjivani, absen 7. Perkenalkan, nama saya Desi Anggreni, absen 4. Perkenalkan, nama saya Mejitia Livani, absen 11. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan LKPD yang baru kita buat. Yang pertama, di sini ada gambar Kirbat S, ada gambar 1 dan gambar 2. Yang gambar 1 itu namanya S-cup, digunakan di bagian leher atau di lipatan-lipatan tertentu. Dan yang gambar kedua itu ada S-cup, digunakan di bagian kepala, dada, dan perut. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 tahap untuk melakukan tindakan pemasangan Kirbat S. Yang pertama, tahap pra-interaksi, yaitu menyiapkan alat, menempatkan alat-alat di dekat pasien dengan benar. Dan yang kedua yaitu tahap orientasi, memberi salam, menjelaskan tujuan, dan menanyakan persetujuan. Yang ketiga, di sini ada tahap kerja. Yang pertama, menjaga privasi, mengatur posisi pasien, mengisi Kirbat S dengan potongan es. Yang keempat, mengeluarkan udara dan menutup Kirbat S, pastikan tidak bocor. Yang kelima, mengeringkan dengan lap kerja. Yang keenam, meletakkan pengalas di depan yang dipasang Kirbat S. Yang ketujuh, meletakkan Kirbat pada bagian nyeri. Yang kedelapan, memantau respon pasien, merapikan alat-alat. Dan yang keempat, sini ada tahap terminasi, mengevaluasi hasil tindakan, mencuci tangan, berpamitan dengan pasien. Yang keempat, mencatat hasil kegiatan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3 yang sudah tampil. Nah, sekarang Ibu ingin dari masing-masing kelompok memberikan masukan apa yang kurang dari presentasinya tadi dalam hal penyusunan langkah-langkah kerja pemasangan Kirbat S atau komunikasinya ya. Dari kelompok 1 yang tadi sudah tampil, ada yang mau memberikan masukan? Ya, Fitri dulu ya. Selanjutnya baru Ebi ya. Fitri. Oke, kelompok 1 diperhatikan. Ya, kelompok 1 diperhatikan. Tadi apa yang kurang? Ya, silakan Fitri. Tadi dari penjelasan Dwi di tahap prainteraksi, dia nggak menyatakan untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, ya. Terus di tahap orientasinya di akhir
harus memberitahu pasien kontrak waktu, tempat dan tindakan yang akan dilakukan. Oke, ya. Satu poin untuk Fitri, ya. Gimana kelompok 1? Ibu boleh menanggapi nggak? Oh, boleh menanggapi, ya. Silakan. Tadi kata Fitri kan mencuci tangannya itu di tahap prainteraksi ya. Kalau maaf kalau salah, sebelumnya setahu kelompok kami di sini cuci tangan itu adanya di tahap kerja, Di tahap kerja. sebelum menutup sampiran dan sebelum menggunakan APD. Oke, ya. Ibu keep dulu ya. Nanti ya kita diskusi, ya. Sudah? Sudah gimana? Fitri? Ya. Ratu sudah? Sudah. Oke. Ada lagi kelompoknya? Ya, kelompoknya lagi silakan. Jadi untuk kelompok 1 sudah jelas Silakan didengarkan. tentang penjelasannya materinya, tapi dia tuh agak terlalu cepat itu menjelaskan materi dan hasilnya tuh jadi gugup. Oh, jadi gugup. Oke, ya berarti secara kontennya isinya berarti sudah pas. Sudah. Oke, terima kasih ya Lia Iya. masukannya ya. Terus kelompok ada lagi sebelum kita berlanjut? Sudah pas untuk kelompok 1? Oke, kelompok 2 sekarang. Oke, siapa lagi? Erli lagi ya, silakan. Untuk kelompok 2 itu kan dalam menjelaskan tahapan pelaksanaan kribat S itu, tapi dia tuh tahapannya duluan, hasilnya tuh dia gini, apa namanya, malah hasilnya dulu disebutin baru tahapannya gitu. Hasilnya sebutin, coba lebih spesifik. Dalam penyebutan pelaksanaannya tuh kan, tapi hasilnya dulu sebutin baru tahapannya gitu dia. Oke, gimana? Kayak contohnya, kasih contoh deh, biar dia tak bingung kelompoknya. Hasil yang disebut itu seperti apa yang tadi? Pengucapan kan pas tadi artinya mereka menjelaskan tahapan melakukan kirbat S, mereka malah menyebutkan hasil gitu. Jadi hasil kirbat S, tapi mereka nyebutnya tahap-tahap gitu, Bu. Mungkin karena gugup jadi salah ngucapin. Oh, salah pengucapan. Oke, ya. Jadi gimana ya kelompok 2? Ya. Ya, ada lagi? Ya, Bu. Oke, giliran siapa? Dwi. Ya, boleh Dwi. Di sini saya mengomentari pada tahap terminasinya. Nah, di sini kan ada dia menanyakan mengevaluasi perasaan pasien, lalu dia tidak menyebutkan salam penutup atau berpamitan pada pasien. Kan nggak mungkin dia setelah menanyakan perasaan pasien dia langsung keluar, gitu pun nggak berpamitan pada pasien. Itu aja sih. Gimana kelompok 2? Iya. Iya, ya. Oke, ya 1 poin. Gimana, ada ditanggapi? Ya, ditanggapi dulu ya, Dwi ya. Seharusnya berpamitan itu dilakukan setelah tahap evaluasi. Tapi tadi tidak disebutkan. Oh, nggak disebutin tadi. Ya, nggak disebutkan tadi. Ya, gimana? Bisa diterima ya? Iya. Oke. Dari Ratu. Oke. Tadi mungkin cara penjelasannya apa ya namanya artikulasinya gitu kurang jelas, Bu. Jadi nggak tahu apa yang diomongin. Jadi agak bingung juga gitu. Iya. Gimana? Kelompok 2? Ya, terima ya? Terima ya, legowo dia ya, kelompok 2 ya. Oke, tambahan lagi poin untuk Ratu. Ada lagi? Ada lagi? Enggak? Cukup untuk kelompok 2? Oke, kelompok 3 yang terakhir. Ayo dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya, lain. Sorry. Di tahap kerja tadi dia tidak menyebutkan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, gimana kelompok? Lupa menyebutkan, mungkin sudah ditulis tapi lupa sebutkan, benar begitu? Apa memang tidak tertulis? Ya, benar ya. Ya, lagi ada lagi katanya kelompok 3, sabar ya. Terus tahap terminasinya juga tadi dijelaskan tidak menyimpulkan hasil tindakan. Kurang mencatat hasil kegiatan. Sudah menyimpulkan hasil tindakan kepada pasien. Menyimpulkan hasil kegiatan. Contohnya seperti apa? Coba kasih tahu. Kayak tadi saya sudah memberikan tindakan kirbat tes untuk mengurangi nyeri pasien. Ya, gimana kelompok 3? Diterima? Diterima. Ya, ada lagi? Nah, lanjut kelompok 1 ya, ada deh. Di kelompok 3 tadi lupa menyebutkan di tahap prainteraksi lupa menyebutkan kontrak waktu. Kontrak waktu? Ya, lupa ya, benar ya, Adel. Oke. Ya, Desa. Di tahap kerja dia juga lupa menyebutkan menggunakan APD. Menggunakan APD gimana? Kelompok 3?
Benar? Oh iya juga dia. 1 poin berarti untuk Resa. Ya, terakhir Ratu. Habis itu tadi dia lupa memasang perlak dan alas. Perlak dan alas. Ya, kalau nggak salah tadi dengar. Benar? Coba dicek. Ada? Pengalas. Oh, pengalas. Oke, sama juga ya perlak dan pengalas. Ya, gimana Ratu? Bisa terima ya? Gimana kelompok 3? Oke, kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Nah, jadi tadi ada beberapa poin yang kita harus satu persepsi. Yang pertama tadi adalah masalah cuci tangan. Ya, apalagi situasi pandemi seperti ini, ya cuci tangan dilakukan sebelum ke pasien pun kita harus cuci tangan. Ya, setelah ke tahapan kerja pun kita harus cuci tangan. Karena apa? Kita sudah berada pada lingkungan pasien. Ya, jangan sampai nanti terjadi namanya infeksi nosokomial. Ya, jangan kalian yang menularkan pada pasiennya. Ya, jadi cuci tangan sebelum ke ruangan pasien. Setelah kalian di dalam lingkungan pasien di tahap kerja juga cuci tangan. Sepakat ya seperti itu ya? Oke. Terus yang berikutnya tadi yang masih ragu-ragu tentang penggunaan apa ya, APD. Ya, silakan walaupun tindakannya melakukan kirbat es, tetap APD dipakai lengkap. Ya, pakai apron, pakai masker, pakai handscoon. Siapa tahu nanti situasinya adalah si pasien ini punya penyakit yang menular. Contohnya hepatitis atau penyakit kuning. Kalau kalian nggak pakai APD, bisa saja kalian bisa tertular. Ya, jelas ya? Jelas. Terus yang poin berikutnya adalah terminasi nanti. Di tahap terminasi juga kalian harus melakukan namanya kontrak waktu selanjutnya. Tindakan apa yang dilakukan? Sehingga tahu pasiennya, oh habis ini nanti saya akan dibeginikan sama perawatnya. Ya, misalkan diukur tensinya dan lain sebagainya. Jelas ya? Jelas. Ada lagi yang tidak jelas dari poin-poin itu? Untuk penulisan datanya tuh gimana nanti? Oke. Ya, sekarang saya jelaskan ya. Nah, untuk yang penyusunan langkah-langkah sudah semua jelas ya? Sudah. Ya. Nah, jadi di tahap berikutnya kita akan melakukan demonstrasi. Ya, jadi ibu ingin kalian mempersiapkan siapa perawatnya, siapa pasiennya. Ya. Nah, nanti dalam kalian demonstrasi, ya, misalkan kelompoknya Ratu pertama demonstrasi, ya, kelompoknya Bagus dan kelompoknya Gladys diperhatikan sudah sesuai nggak dengan SOP yang dilakukan, dia melakukan. Kalau memang tidak sesuai, dicatat di bagian poin apanya, ya. Setelah si Ratu demonstrasi, ya, kalian memberikan masukan. Oh, kurangnya tadi di sini, oh kelebihannya di sini tadi. Ya, hal positifnya komunikasi sudah bagus gitu misalkan, tapi ada tindakan cuci tangannya kurang. Ya, nanti yang tidak demonstrasi dicatat. Itu sebagai hasil kegiatan. Hasil kegiatan. Ya, paham ya? Paham. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita sudah sepakat untuk penyusunan langkah-langkah kerjanya. Sekarang kita masuk ke tahap demonstrasi. Tolong dikelirkan dulu di bagian backnya, ya, dipersiapkan SOP-nya saja dan tahapan kerjanya, ya, dicocokkan nanti dengan demonstrasi teman-teman ini. Yang jadi pasien silakan pakai baju pasien dan siapkan alat-alatnya ya. Oke, sudah semua ya disiapin alatnya? Nah, berarti sekarang tinggal kita demonstrasi. Ibu minta perwakilan aja dulu ya untuk mendemonstrasikan. Jadi setiap kelompok ada perwakilannya, jadi perawat dan jadi pasien. Siapa yang siap duluan kelompoknya? Kelompoknya Ratu. Alat sudah siap. Yang lain ya, kelompoknya yang lain mendekat. Ya, supaya kalian lihat bagaimana Ratu sebagai perawat, ya, apakah sudah sesuai dengan tahapan atau SOP-nya. Ya, silakan ayo mendekat dulu. Ya, seperti ini, ya, sini. Sudah siap? Ini penontonnya sudah siap apa belum? Sudah. Ya, ini artisnya sudah mau tampil. Oke, 1, 2, 3 silakan.
Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ratu, absen 12, dan di sini teman saya sebagai pasien Adelia Patricia. Jadi sebelum memulai, alangkah baiknya saya menyebutkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi di sini yang pertama ada hand sanitizer, ada APD yaitu apron, masker sudah dipakai, dan ada handscoon. Dan ada alat-alat juga yang digunakan yang pastinya ada ice bag dan sarungnya, ada pengalas, ada lap kerja, ada es, termos es dan es, ada juga sedikit garam. Dan tidak lupa ada bengkok. Jadi sebelum kita mulai, sebelum masuk di tempat pasien, apa baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi Bu. Sebelumnya kenalkan, nama saya Perawat Ratu yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Ibu ya. Boleh saya pegang tangannya? Boleh saya lihat belakangnya? Sebelumnya nama Ibu dan tanggal lahirnya apa ingat? Ingat. Adelia 20 September 2003. Ibu Adel ya. Ibu Adel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Tapi masih sering terasa nyeri di tangan. Area tangannya ini masih terasa nyeri ya? Oh ya, jadi sesuai ini kan sekarang saya melakukan tindakan yang saya lakukan itu adalah kirbat es. Jadi di sini saya melakukan tindakan kirbat es dengan tujuan agar nyeri di lengan ibu, di memarnya ibu ini sedikit berkurang seperti itu. Jadi waktu yang saya perlukan sekitar 20 menit, 15 menit untuk menunggu esnya kembali ke suhu normal dan 5 menit untuk mempersiapkan diri. Apa ada pertanyaan Ibu? Apakah tindakan ini akan terasa sakit? Enggak ya Bu ya, jadi ini juga kan tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri, jadi ya enggak akan ada rasa sakit seperti itu. Apa setuju? Setuju ya. Keluarga juga mungkin ada pertanyaan? Tidak. Setuju berarti ya? Setuju. Jadi untuk kenyamanan pasien mungkin keluarga bisa tunggu di luar ya. Ibu saya untuk siap-siap dulu ya. Iya. Nekat ya? Nggak lengket. Yang lain anak-anak diperhatikan ya. Catat setiap tahapannya.
dulu Bu ya. Bisa diangkat tangannya? Saya angkat sedikit ya, jadi jadi ini seperti tadi yang saya bilang Bu ya, ditunggu sekitar 15 menit. Mungkin nanti kalau ibunya masih merasakan nyeri itu bisa kalau ibu mau lagi boleh. Dan sekarang ada sakit Bu? Sudah nyaman ya berarti ya, kita tunggu ya. Masuk Bu ya. Jadi tenang aja dah saya, jadi saya mau lepas aplikasi dulu. Gimana tadi? Apa ada yang sakit atau gimana keluhannya sekarang? Sudah agak mendingan terus. Jadi ibu sudah pasang tadi ya. Terima kasih Bu ya. Saya mau keluar sekarang. Jadi mungkin sekitar 1 jam lagi saya balik lagi ke sini untuk mengecek tanda vitamin ibu ya. Kasih Bu atas kerjasamanya. Sudah? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ya, sudah melakukan tindakan dari tahap prainteraksi sampai tadi terminasi. Ya, nanti dipersiapkan masing-masing kelompok nanti masukannya atau sarannya untuk Ratu supaya lebih bagus ke depannya ya. Berikutnya kelompok berapa yang siap? 2. Kelompok 2. 3. Oh, kelompok 3 ya, silakan. Sudah siap? Sudah, tarik nafas dulu. Jangan pegang. Ya. Oke. Sudah, ya silakan. Kita dimulai yang lain diperhatikan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan pemasangan kirbat es. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gladys Fernanda, absen 6. Dan saya Nikita Tenli sebagai pasien absen 14. Sebelum itu, saya akan memberitahukan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama ada ice bag, yang kedua ada hand sanitizer, yang ketiga ada handscoon, kemudian ada termos es, lap kerja, garam, baskom, apron dan perlap, dan juga bengkok. Silakan. Sudah siap? Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Pradista dari SMK Kesehatan Bali Dewata yang bertugas pagi ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Sebelum itu, Ibu boleh sebutkan nama dan tanda kita Ibu? Sebelum itu Ibu ada keluhan agak nyeri di bagian otot kanan. Kemarin tuh kayak kemarin terpleset di bagian kuku bentur. Kebetulan sekali, hari ini saya akan melakukan kirbat es pada Ibu supaya nyerinya Ibu rasakan berkurang. Tindakan ini akan dilakukan di ruangan Ibu. Tindakan akan berlangsung kurang lebih 15
15 menit. Ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, nanti selama tindakan berlangsung, Ibu cukup berbaring dan ikuti instruksi yang saya berikan ya. Ya, kalau begitu saya izin untuk video selanjutnya. Permisi. Ya. Tadi siang, terus ketika saya selesai bersih-bersih kan saya mau mandi tuh, terus tuh terpleset itu tiba-tiba gitu terbentur itu. Sebelumnya udah dibawa ke tempat yang Belum sus, kan tadinya tuh setelah saya terpleset tuh tidak terasa nyeri gitu, tapi setelah 1 jam kemudian terasa nyeri kayak terjenis-jenis. sakit. Nah, Ibu, misalnya Ibu masih melihat sendiri, nanti Ibu bisa melakukan sendiri ya. Nanti ya.
Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang menyelidiki kurang? Karena ternyata sudah saya lakukan dan itu juga tampak lebih baik. Saran saya untuk kedepannya jika Ibu di kamar mandi setidaknya lebih hati-hati ya kan kamar mandi itu basah, licin, jadi Ibu harus lebih hati-hati, lebih mawas sendirian ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dalam kesetujuan ke depan saya akan kembali ke ruangan Ibu membuka pintu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat. Oke, sudah? Kasih tepuk tangan ya. Juga luar biasa ya, sudah melakukan demonstrasi dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, siapa? Oke, Cici. Makan menjadi pasien, tidur dulu. Baik, kami dari kelompok 2 izinkan sebelum Tarik nafas. Iya, silakan. Jadi kami dari kelompok 2 sebelum mendemonstrasikan izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cikita Naya Instalafi Hashim, absen 2. Dan perkenalkan, nama saya Fitri Noviati, absen 5 sebagai pasien dari Baik, sekarang saya akan melakukan tahap pra-interaksi yang terdiri dari mencuci tangan terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan alat-alatnya. Jadi di sini alat-alatnya ada APD yaitu apron dan handscoon. Kemudian di sini ada ice bag dan sarungnya. Kemudian ada baskom, ada lap kerja, ada pengalas dan ada kelak dan alasnya. Ada baskom yang berisi es, ada garam 1 sendok teh, ada baki dan ada bengkok. Jadi di sini saya akan melakukan tahap orientasi. Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Taraya, saya sekolah Dota yang bertugas hari ini. Maaf sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa sampai saya mengecek ulang? Fitri Noviati. Tanggal lahirnya masih ingat? Masih 17 November 2003. Baik, sudah saya lihat. Jadi di sini tujuan saya datang kemari adalah untuk memberikan Ibu tindakan pemasangan penyebab es atau kompres dengan kering untuk mengurangi nyeri di bagian kaki kanan Ibu. Jadi apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya melanjutkan tindakan, apa ada yang pertanyaan Bu? Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan tindakannya. Waktunya kurang lebih 15-20 menit. Tempatnya Ibu cukup berbaring di sini saja dan tindakannya yaitu pemasangan penyebab es seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan penyebab es dulu ya.
Oke, yang lain diperhatikan tetap ya, semuanya ya. Ibu, saya tarik sedikit rahangnya ya. Tunggu 15 menit Bu ya. Sudah 15 menit saya angkat. Ibu masih nyaman dengan kondisi seperti ini atau mau saya ubah? Sebentar ya Bu ya, saya akan memberikan alat-alat dan memberi ini terlebih dahulu.
kirbates ya. Itu bertujuan untuk mengurangi dari ibu. Kemudian untuk kontrak yang akan datang, saya berniat untuk memeriksa ulang PTV ibu, apakah sudah normal atau belum. Jadi kalau begitu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan ibu setelah saya memberikan pendapat Tadi susternya sempat ini ya, sempat gugup. Tapi saya tadi sempat merasa agak sakit karena mungkin dia karena kanker. Tapi setelah diberi kirbat es udah agak enak. baik ya. Maaf ya Bu ya, karena saya gugup, karena saya masih belajar di sini yang bertugas. Jadi terima kasih atas kerjasama ibu. Ibu sudah mau mendengarkan instruksi dari saya, dan kalau ibu merasa jadinya hidup kambuh, ibu bisa mengulangi prosedur kirbates yang saya berikan tadi. Atau mungkin keluarga ibu bisa membantu ibu. Dan kalau ibu membutuhkan bantuan perawat, ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kami ibu. Kalau misalkan belnya tidak terdeteksi, ibu bisa memanggil kami di ruang perawat. Baik, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Kasih tepuk tangan. Oke, pasiennya bangun dulu ya. Enakan dia pasiennya begitu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah tampil. Ya. Ini dari tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terakhir ya sudah melakukan tindakan pemasangan kirbates ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Oke, tadi sudah semua yang semua kelompok sudah melakukan demonstrasi. Sekarang kalian ya, ketika kelompok yang ibu sebutkan, nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 memberikan masukan. Siap ya? Kelompok 1 ingat dicatat ya hasilnya. Silakan untuk dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kita evaluasi dulu kelompok 1. Siapa mau memberikan? Oke, bagus. Saya menambah kekurangan dari kelompok yang satu. Seharusnya tangan yang belum memakai handskun tidak boleh menyentuh bagian luar handskun yang sudah dipasang di tangan sebelumnya. Oke, ya itu masukan untuk perawatnya. Ada lagi? Ya, 1 poin untuk bagus. Ya, Dia tadi tidak menyimpulkan hasil tindakannya. tidak menyimpulkan hasil tindakannya. Ya, 1 poin untuk Cikwi, dicatat. Ya, kalau mau disanggah nanti ya, Desi ya. Tadi di bagian tahap kerjanya sebelum menaruh perla atau kirbat esnya, Ratu mungkin lupa menanyakan posisi ternyamannya pasien. Oh, posisi ternyamannya pasien ya. Ada lagi. Ya, 1 poin. Ya, lagi. Tadi Ratu mungkin lupa menanyakan tentang privasi kepada pasien, tapi dia malah menyuruh keluarga pasiennya untuk keluar terlebih dahulu. Oke, menyuruh pasien ya. Silakan. Ya, dicatat aja dulu ya, nanti disanggah. Ya, menjaga privasi. Ya. Ada lagi masukan untuk perawat Ratu? Sudah cukup? Sudah. Oh, Erli ya. Tidak terlalu berinteraksi dengan pasiennya gitu. Oh, tidak terlalu berinteraksi dengan pasiennya. Oke, 1 poin dulu untuk Erli. Ya, sudah? Sudah cukup? Sudah. Oke. Untuk perawat yang kedua tadi siapa ya? Gladys ya. Silakan berikan masukan. Ya, Ratu. Mungkin ya menurut saya perawat Gladys terlalu bertele-tele. Mungkin dia menanyakan hal yang bisa jadi privasi bagi pasiennya seperti itu. Oke. Contohnya mungkin lebih spesifik. Kayak tadi kan dia nanya kenapa jatuhnya itu mungkin bisa jadi privasi pasien. Kenapa? Mungkin karena berantem kan kita nggak tahu gitu. Oke. Ya, 1 poin dulu untuk Ratu ya. Dwi. Tadi pas di pemasangan handphone itu dia lupa untuk melepaskan aksesoris yang dia pakai, seperti itulah mungkin. Oke ya, 1 poin untuk Dwi ya. Sakde. Tadi dia kebalik juga pas buka APD. Oh, balik. Buka apron dulu baru Ya, kita habisin dulu. Nih ada lagi. Tadi di waktu cuci tangan lupa sela-sela jari belum. Oh, sela-sela jari. Ya, dicatat. Ya. Oke. Ya, Bika. Tadi juga seharusnya tangan yang belum memakai handskun tidak boleh menyentuh bagian luar handskun. Oke. Bika ya. Jadi saat dia memasukkan es ke dalam es cupnya itu, dia tidak membolakkan gitu Bu. Jadi nggak tahu bocor apa enggak. Ya. Atas 1 poin untuk Cipi. Ada lagi? Masukan untuk
si Gladys gitu loh. Gladys, udah cukup? Oh iya, si Fitri, silakan. Tadi perawat gadis nggak memastikan gelangnya benar atau enggak, cuma menanyakan. Oh, tidak memverifikasi. Iya. Ya. Poin untuk Fitri, sudah? Sudah? Terakhir, Cikui. Ya, dari sini dulu. Ya, giliran. Ini kan tadi sudah ya. Giliran dari lain. Tadi Cikwi mungkin lupa menyiapkan pelaknya sehingga pas tahap kerja dia kebingungan. Seharusnya kan pelaknya disiapkan sebelum tahap kerja. Sudah? Ada lagi. Ada lagi? Ya, bacain dulu. Biar sampai habis. Seharusnya Cikwi menanyakan perasaan pasien terlebih dahulu baru memberitahu kontrak waktu. Kebalik. Tadi kebalik. Kamu kontrak waktu dulu baru perasaan pasien. Seharusnya kan perasaan pasien dulu baru kontrak. Sudah? Oke, 1 poin untuk lain. Ya, mana dulu ke sini dulu ya. Nanti ini terakhir, dah sering ya. Lain kayak si Erli. Untuk menjaga privasinya tidak tadi. Oh, tidak menjaga privasi. Oke, 1 poin juga. Ya, Ratu. Tadi saya perhatikan cara menaruh tutupnya itu sama tadi, jadi kebalik gitu. Takutnya kan kena bakteri dari luar. Oke, ya, 1 poin untuk Ratu. Terakhir, Dwi. Ya, pas. Perhatikan nanti ya. Tadi pas mengisi apa tuh namanya aspeknya itu udaranya lupa dikeluarkan terlebih dahulu. Oke. Ya, 1 poin untuk Dwi. Sudah cukup ya? Sudah. Sudah? Sudah dicatat tadi secara garis besar masukannya? Sudah? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 bacakan hasil praktikumnya. Laporannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami. Jadi di sini isi laporan kami yang pertama ada judul, di mana judulnya itu adalah pemasangan kirbat es, dan ada tujuan tindakan. Seperti yang kita ketahui, tujuan tindakannya itu adalah mengurangi pendarahan, habis itu mengurangi rasa nyeri dan mengurangi memarnya seperti itu. Dan waktu kegiatannya itu kita laksanakan sekitar pukul 8 dengan waktu 30 menit. Dan di sini tempat pelaksanaannya di Lab Keperawatan SMA Kesehatan Bali Dewata, dan hasil kegiatannya di sini ada hasil kegiatannya itu berupa diskusi atau masukan dari kelompok-kelompok lain. Yang pertama di sini saat kami presentasi tadi, jadi mungkin perwakilan kelompok kami itu tidak menjelaskan, tidak mencuci tangan di tahap pra-interaksinya. Habis itu dari kelompok 3 tadi menjelaskan Erli bahwa yang presentasi ke depan tadi gugup, jadi menjelaskannya itu terlalu cepat. Dan tadi juga saat kita demonstrasi dari kelompoknya Bagus memberi masukan, yaitu tidak boleh menyentuh bagian luar handskun, sedangkan tadi yang praktek menyentuh bagian luar handskun. Dan dari Desi katanya tidak menjaga privasi pasien, jadi tidak menanyakan terlebih dahulu, malah langsung nyuruh keluarganya keluar seperti itu. Dan dari Erli ini adalah tidak kontraksi. Oh, jadi kurang percakapannya ya, kurang percakapannya kepada pasien seperti itu. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanggapi? Oh, yang dari masukan tadi? Kalau yang ditanggapi itu yang tadi kelompoknya Bagus kan menyentuh bagian luar handskun, dimana saya mau menanggapi, maaf sebelumnya kalau salah, mungkin alangkah baiknya seperti yang Bagus bilang. Tapi setahu saya dimana seperti itu tuh kalau handskun biasa, kita yang penting sudah cuci tangan, itu boleh. Namun kalau kita menggunakan handskun steril, mungkin dengan cara skin to skin dan handskun to handskun gitu rumusnya seperti itu. Dan tadi untuk Erli mungkin tidak terlalu percakapan di situ, emang menyetujui karena agak bingung juga mau ngomong apa sama pasiennya, ya takut pasiennya tersinggung juga kan seperti itu. Dan untuk menjaga privasi juga di situ setuju karena saya nggak nanya dulu ke pasiennya, langsung menyuruh seperti itu. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 ya. Hasil laporannya, silakan bisa kembali ke tempat duduk. Ya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Oke, kasih tepuk tangan ya. Untuk kelompoknya itu kelompok 1. Berikutnya dari kelompok siapa? 2 ya? 2 apa 3?
Dua aja dua. Ya, boleh, silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan praktikum praktek pemasangan kirbat es yang telah kami lakukan. Di sini laporannya berjudul praktek pemasangan kirbat es dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Waktu yang kita gunakan adalah jam 9 pagi. Tempatnya di Lab Keperawatan SMK Kesehatan Bali Dewata. Hasil kegiatan yang kami lakukan, kami mendapat beberapa kritikan atau saran dari kelompok lain pada saat mempresentasi ataupun mendemonstrasikan pemasangan kirbat es. Beberapa kritikan itu terdiri dari Dwi dulu di kelompok 1. Dia mengatakan bahwa lupa mencuci sela-sela jari. Terus dia lanjut. Yang kedua ada dari Ratu, terlalu bertele-tele dan terlalu menanyakan privasi klien atau pasien. Yang ketiga ada dari Sade, terbalik melepas APD. Dari kelompok 2, misi kelompok 2. Kelompok 2 ya, dia fokus kelompok 2. Ayo silakan diperhatikan temannya. Ada dari Fitri yang mengatakan bahwa lupa memverifikasi nama pasien. Dan ada dari Dwika, katanya seharusnya tangan yang belum memakai APD tidak boleh menyentuh tangan yang sudah dipasang handscoon. Benar? Iya, benar. Ada yang mau ditanggapi dari masukan itu? Apa memang sudah pas seperti itu? Tadi kan lupa mencuci sela-sela jari, mungkin karena gugup jadi lupa. Oke, karena gugup ya. Tadi untuk kelompok 3 aku ada bilang untuk mencuci sela-sela jari, aku bilang aksesoris. Lupa melepas aksesoris. Sela-sela jari aku. Oh, salah, maaf. Beda nama. Maaf ya, tambahkan. Berarti lupa melepaskan aksesoris ya, itu ditambahkan. Terus tadi ada dari Ratu, terlalu bertele-tele mengenai privasi klien. Karena saya kan juga penting jatuhnya tuh karena kenapa, terus gimana penyebabnya apa gitu. Terus yang tadi dari kelompok 2, Fitri lupa memverifikasi nama, mungkin juga karena terlalu gugup. Apa dia baca sedikit. Terus yang untuk dari Dwika mungkin sama seperti kelompok 1 kan itu hanya handscoon biasa. Jadi bolehlah kecuali pemasangan handscoon steril, jadi harus skin to skin. Silakan, sudah cukup. Kelompok 1 dan kelompok 2 gimana? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi laporan hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan permintaan. Om Santi Om. Oke, terakhir ayo kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Wakil ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan laporan hasil praktikum tadi. Yang pertama, perkenalkan diri dulu. Saya Cikitana Instaloviasi, absen 2. Saya Fitri Novianti, absen 5. Saya Bagus Radita, absen 9. Saya juga absen 8. Saya di Asia, absen 10. Baik, yang pertama di sini ada judulnya yaitu pemasangan kirbat es atau kompres dingin kering. Kemudian ada tujuan tindakan yaitu untuk mengurangi nyeri di bagian kaki kanan pasien saya tadi. Terus waktu kegiatannya di sini. Waktu mulai saya tadi jam 12:28, kemudian selesainya jam 12:39. Tempat pelaksanaannya tadi di ruangan ini dan pasien berada di tempat tidur. Kemudian hasil kegiatannya tadi saya mendengar masukan dari teman-teman kalau saya salah ngomong karena gugup, kemudian lupa menjaga privasi dan salah mengatur perlak, kemudian tertukar dengan kontrak yang akan datang dan perasaan pasien. Sudah, yang lain?
Saya silakan ditutup. Baik, kalau begitu terima kasih atas masukan kalian semua. Saya tutup dengan pramana. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan untuk semua ya. Anak-anak yang sudah tampil. Oke, ya jadi Ibu minta nanti laporan itu kalian ketik dalam Microsoft Word ya dengan tulisan Times New Roman, dibuat rapi ya, nanti dikumpulkan lewat email ya, nanti Ibu share lagi emailnya di grup ya. Nah, simpulkan hasil kegiatan secara keseluruhan ya, jangan orang per orang ya. Jadi secara keseluruhan apa yang kurang itu menjadi masukan bagi perawat dan anak-anak yang lain ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kalian menyimpulkan ya pelajaran kita hari ini kira-kira tentang apa saja. Siapa yang membantu ya? Ada? Pemasangan kirbat es. Nah, di sini kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui perbedaan antara es kerat dan bisa tahu bagaimana cara pemasangan yang benar. Oke, ya kasih tepuk tangan untuk Adel ya. 1 poin untuk Adel ya. Terakhir. Oh ya, boleh Ratu. Jadi hari ini kita belajar tentang pemasangan kirbat es. Seperti yang Adel bilang tadi, kita mempelajari perbedaan dari jenis-jenis kirbat es, kontraindikasi, indikasi, langkah-langkah pemasangan, tujuan pemasangan, dan pengertian kirbat es. Oke, ya kasih tepuk tangan untuk Ratu ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan ya? Terakhir Cikwi. Tadi kita sudah mendemonstrasikan, kemudian belajar membuat laporan hasil praktik. Oke, kasih tepuk tangan terakhir untuk Cikwi ya. Nah, untuk refleksinya ya, di sini ada beberapa poin yang harus Ibu penguatan terhadap kalian. Yang pertama tentang bagaimana seorang perawat menjalin BHSP. Itu yang belum terlihat antara kalian dan pasiennya. Ya, jadi kalau sudah terjalin namanya BHSP, sama seperti analoginya seperti kalian PDKT-an. Ya, kalau kalian PDKT-nya berjalan lancar, pasangan kalian kan terbuka sama kalian. Ya, terbuka dalam artian ya dalam komunikasi, ya apapun itu mereka terbuka. Ya, itu harus benar-benar kalian terapkan BHSP sehingga pasien juga merasa nyaman. Sama juga kalau kalian PDKT, kalau sudah klik rasanya, sudah terjalin suatu hubungan yang saling percaya, kalian juga merasa nyaman, ya tidak ada kendala saat menyampaikan. Yang kedua adalah kesiapan perawat, ya benar-benar kalian siap, ya jangan sampai kalian nanti di depan pasien, ya tidak istilahnya apa namanya komunikasinya seperti kalian dengan teman. Ada batasannya, makanya ada istilahnya komunikasi terapi. Ya, terus yang ketiga persiapan alat, benar sekali. Ya, jadi persiapan alatnya jangan sampai nanti di depan pasien seperti tadi. Ya, jadi Cikwi masih bingung ya, karena mungkin alatnya tidak dipersiapkan. Salah satunya mungkin handuknya terlalu besar, jadi dia bingung melipatnya, sedangkan perlatnya kecil. Ya, jadi sesuaikan. Kalau perlatnya kecil pakai handuk yang kecil, ya. Terus apalagi ya, untuk komunikasi semuanya hampir sama ya, belajar lagi bagaimana komunikasi dengan pasien, ya khususnya penerapan komunikasi terapeutik. Dan terakhir adalah pelepasan APD. Ya, jadi saat kalian sudah selesai ke pasien, ya, yang pertama dibuka adalah
handscoon. Ya, tangan ini udah kotor istilahnya. Ya, sudah ke pasien, ke lingkungan pasien. Jadi ini yang dibuka dulu. Baru buka apronnya. Setelah itu baru masker terakhir. Ya. Dan tadi ada penggunaan handscoon. Ya, menyambung tentang penggunaan handscoon. Ya, jadi benar sekali. Kalau kita pakai handscoon ya yang steril, ya tidak boleh menyentuh bagian luar. Jadi makanya ya, jadi dipakai dari dalam begitu ya. Ya, setelah ini yang steril baru boleh menyentuh yang handscoon yang lain. Kalau sekarang kan sifatnya bersih. Ya, tidak apa-apa menyentuh yang luar. Ya, asalkan kalau sudah kalian misalkan perawatan luka baru harus diganti. Kalau kalian sudah megang alat ya diganti lagi sebelum perawatan luka. Ya, jadi ini tekniknya adalah teknik bersih. Jelas? Jelas. Oke, itu untuk penguatannya. Yang berikutnya adalah ibu ingin tahu ya bagaimana refleksi kalian terhadap model pembelajaran project based learning. Senang apa enggak? Senang. Senangnya di mana? Jadi lebih tahu, Bu. Jadi lebih tahu. Ya, Ratu? Senang pas diskusinya. Diskusinya. Dwi? Senang pas misalnya kalau misalnya kita kan ibunya bertanya tentang apapun, kita juga bisa menjawab, bisa kayak berpikir sendiri kayak gitu. Oke, bisa berpikir lebih kritis mungkin ya. Oke, semua setuju ya? Setuju. Oke, untuk ibu sendiri ya, ada refleksinya? Nah, menurut kalian sudah bagus atau membosankan? Oke, terima kasih ya anak-anak. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita sama-sama sering belajar lagi ya. Berikutnya ya, ibu akan kirim soal evaluasi post test ya. Silakan nanti dibuka di WA. Judulnya jangan lupa. Soalnya ada 5, jadi kalian silakan jawab, waktunya cuma 5 menit. Satu soal 1 menit ya. Ya, kalau sudah, nanti ibu akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah kalian sudah memahami tindakan pemasangan kirbat S atau tidak? Ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang praktek pemberian obat oral. Silahkan nanti dipelajari di buku paket sudah ada. Nanti ibu akan kirim juga seperti biasa link materinya, ya LKPD dan lain sebagainya. Ya, sudah? Sudah. Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Tidak. Kalau tidak, silakan ketua kelas bisa menutup dengan doa. Karena kita tadi mulai dengan doa ya. Oke teman-teman, silakan berdiri terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan kita kembali ke tempat dulu ya. Nah, setelah ini silakan nanti kalian bisa pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan lagi ada yang nongkrong sana nongkrong sini, langsung pulang ya. Pastikan taat dengan protokol kesehatan, jaga diri, jaga kesehatan karena sebentar lagi kalian mau berapa dapat poin? Satu berapa? 1,7. Terus siapa lagi? Dua Betina 3 Bu. Dwi 3. Siapa lagi? 4 Bu. Sade 2. Ada 4. Sade 2. Erli 3. Erli 3. Sade 2. Gladys 1. Siapa lagi yang? Tanaya 1. Tanaya 6. Desi 1. Desi 1. Desi 2. Terus Gemma 1. Sudah? Fitria 1. Lai 1. Fitri, Bu. Fitri 2. Fitri 2. Bagus 1. Wika 1. Oke, nanti poinnya ibu tambahkan seperti biasa ya. Udah, silakan bisa kembali ke